Salam Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya percaya kita semua dalam berkat perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan tema renungan kita. Kita belajar tentang batu Bapak Ibu Saudara. Jika minggu lalu kita melihat bahwa Yesus sebagai batu penjuru, di mana orang-orang yang percaya kepadanya dibawa untuk mengarah kepada Dia sebagai teladan hidup, sebagai kepala. Dan kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai tubuh Kristus, kita diarahkan untuk masuk dalam kerajaannya, yaitu kerajaan Yesus Kristus, kerajaan yang akan datang. Dan ini yang menjadi kerinduan kita semua. Kita bisa masuk dalam kerajaan Tuhan, kerajaan Allah yang besar, Tuhan yang besar, yaitu Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sangat menarik hari ini kita belajar tentang batu. Ya, sebuah batu akan sangat berguna dan sangat bermanfaat ketika dia berada pada posisi yang tepat. Sebuah bangunan rumah, bahkan gedung yang tinggi, gedung pencakar langit, itu memerlukan batu, Bapak Ibu Saudara, sebagai pondasi dan tentunya batu-batu yang kuat. Dan batu ini akan sangat menolong, akan sangat membantu, bahkan memberikan perlindungan ya buat rumah dan gedung-gedung yang tinggi. Karena dia ditaruh pada posisi yang tepat. Ketika ada bencana, mungkin banjir, atau mungkin bahkan gempa. Jika ada batu yang kuat ini, maka rumah, maka bangunan atau gedung yang tinggi tetap akan kuat, tegak berdiri. Ya, dan sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, sangat menarik lagi. Jika batu, ya, bahkan batu yang sangat kecil dia berada pada posisi yang salah, itu akan berakibat fatal Bapak Ibu Saudara. Sebagai contoh ketika kita makan, ya ada satu kerikil kecil saja dan itu tergigit oleh gigi kita, itu akan menjadi bencana Bapak Ibu Saudara. Ya, gigi kita bisa berlubang. Ya, karena batu kerikil yang kecil ini bisa menjadi masalah. Ya, ketika kita berjalan, di jalan saja ketika ada batu besar di tengah, itu akan menjadi batu sandungan. Ya, ini berbicara tentang batu Bapak Ibu Saudara. Dan sebuah jembatan akan menjadi kuat ketika ada satu batu yang ditaruh pada posisi yang tepat. Sehingga ketika ada mobil lewat atau ketika ada air ya di jembatan, di bawah jembatan, karena ada batu yang menahannya, maka jembatan itu akan kuat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, berbicara tentang batu ini sangat menarik. Karena bisa menjadi batu penjuru, bisa menjadi batu yang menahan dari segala bencana. Bahkan juga ada batu yang bisa mengakibatkan kecelakaan. Ya, luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita akan lanjutkan tema kita tentang batu. Bagaimana Tuhan panggil kita sebagai umat Tuhan menjadi batu-batu yang hidup. Apa yang dimaksud dengan batu yang hidup? Mari kita akan melihat dalam 1 Petrus pasal yang keempat. Kita akan membaca sampai dengan ayat yang ke-8 saja. Karena hari ini saya percaya kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Saya akan bacakan ayat 4. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi saya ulangi bahwa Yesus adalah batu penjuru. Dia datang dari surga turun ke dunia untuk menyatakan pribadinya, yaitu pribadi Allah sendiri. Dan ini digambarkan sebagai batu. Ya, Yesus dikatakan sebagai batu penjuru. Sehingga ayat 4 ini mengatakan datanglah kepadanya. Kita datang bukan kepada patung yang dari batu Bapak Ibu Saudara, tapi ini adalah ungkapan yang ditulis oleh Petrus. Ungkapan yang berbicara tentang pribadi Allah yang akan sangat berguna dan sangat bermanfaat, bahkan yang memberikan hidup ketika kita percaya. Amin. Ini bukan berbicara tentang batu-batu biasa, tapi ini berbicara tentang batu yang sangat dalam maknanya Bapak Ibu Saudara. Dikatakan datanglah kepadanya, datang kepada batu yang hidup. Yesus Kristus sebagai batu penjuru, batu yang hidup. Kita datang kepadanya. Amin. Dikatakan batu yang hidup itu, kita kalau ingin menjadi umat Tuhan, kalau kita ingin menjadi jemaat Tuhan, kita tahu Bapak Saudaraku, Yesus sebagai kepala, kita sebagai anggotanya, anggota tubuh Kristus. Yesus sebagai kepala, kita anggotanya. Ini yang harus kita pahami.
Ya, ketika tubuh Kristus dibangun, ya, itu memerlukan dasar yang kuat. Dasar yang kuat yaitu pribadi Allah sendiri yang mengcover seluruh tubuhnya, yaitu kita sebagai jemaat Tuhan. Sehingga Kristus hidup, benar-benar hidup. Ya, apa hubungannya dengan batu? Ketika batu sekali lagi itu berbicara tentang kekuatan. Ya, batu berbicara tentang sesuatu yang menopang, yang memberikan perlindungan. Berbicara tentang batu yang hidup, itu berbicara tentang pribadi Tuhan sendiri. Ya, kita akan lanjutkan. Yang memang dibuang oleh manusia. Bagi orang-orang Yahudi, bahkan sampai hari ini, bagi orang Israel, Yesus ini adalah batu yang dibuang oleh mereka. Pribadi yang dibuang, yang tidak dianggap. Karena Yesus itu manusia biasa. Mereka tidak melihat pribadi Yesus yang adalah pribadi Tuhan, yang menyatakan dalam diri manusia Yesus Kristus. Sehingga sampai hari ini mereka masih banyak yang masih menolak atau belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, sehingga Yesus disalibkan. Ini bukti daripada penolakan batu yang dibuang, menolak Yesus Kristus. Tetapi ayat selanjutnya dikatakan, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Karena sudah ditentukan Yesus Kristus. Sudah ditentukan sebelum manusia ada. Karya penciptaan, ya sebelum ada karya penciptaan. Ya, Yesus sudah di-set plan oleh pribadi Tuhan yang besar. Bahwa dia akan datang menyatakan diri sebagai batu yang hidup. Luar biasa Bapak Saudaraku, ketika kita belajar firman Tuhan, kita akan dibukakan pikiran kita, hati kita untuk melihat betapa dahsyatnya pribadi Tuhan kita itu. Ya, dia adalah Tuhan yang sudah disiapkan dan dipilih, bahkan dihormat di hadirat Allah. Yesus memang sudah dipilih dan dihormat di hadirat Allah, bahkan dia adalah pribadi Allah sendiri yang menyatakan kepada manusia. Walaupun manusia sampai hari ini masih menolaknya. Masih belum banyak yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya Bapak Ibu Saudaraku, mari kita sebagai umat Tuhan yang sudah dipanggil, ditebus. Ya, seringkali saya katakan kita hidup bukan milik kita sendiri, tapi kita menjadi milik Tuhan. Dan kita harus semakin kuat. Karena Tuhan ingin menjadikan kita adalah batu-batu yang hidup. Amin. Saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk menjadi batu yang hidup. Bukan menjadi batu sandungan. Ya, siapa yang ingin menjadi batu sandungan? Tentunya tidak ada. Kita ingin menjadi manusia yang berguna. Menjadi batu yang bermanfaat. Batu yang menjadi penolong. Batu yang menjadi dasar untuk orang-orang bisa mengenal pribadi Tuhan. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Sehingga batu jika berada pada posisi yang tepat, maka dia akan sangat berguna. Baik sebagai pondasi, ya, baik sebagai penopang. Ya, supaya kita tidak sebagai batu sandungan, kita harus melekat kepada batu kehidupan, yaitu pribadi Yesus. Amin saudaraku. Ya, Yesus sebagai batu arahan kemana manusia harus hidup, bagaimana manusia harus hidup, di mana kita akan tinggal, ya, melangkah dalam hari-hari kita. Ya, kenapa harus Yesus sebagai batu penjuru? Karena memang Yesus yang membawa kita. Tidak ada yang lain untuk menjadi batu yang hidup itu. Dan sehingga kita akan dibawa memahami dan mengerti makna hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa berbicara tentang batu. Ini adalah satu ungkapan yang Petrus tulis supaya kita belajar, karena Petrus juga mendapatkan gelar. Petrus adalah batu karang. Iya, kita lihat batu karang diterpa dengan ombak sebesar apapun justru semakin kuat. Kenapa bisa kuat? Karena dia selalu dekat dengan Tuhan. Jika Bapak Saudaraku semakin dekat dan lebih dekat kepada Tuhan, apapun gelombang masalah dalam hidupmu, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Petrus, dia dikatakan kamu adalah batu karang yang teguh.
Dia menjadi batu dasar jemaat Tuhan mula-mula. Bisa berdiri bahkan sampai hari ini ada orang Kristen, ada orang-orang yang percaya kepada Yesus karena ada dasar yang kuat, yaitu Petrus sebagai batu karang yang dipilih oleh Tuhan, ya, sehingga menjadi bapak gereja sampai hari ini. Karena dia melekat kepada Tuhan. Ketika dia menyangkal Yesus 3 kali, dia berkata, "Aku mengasihi engkau Yesus. Aku mengasihi engkau Yesus." Bahkan yang terakhir ketika Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku, Petrus?" "Aku mengasihi engkau ya Tuhan." Baru Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-domba." Ini satu dasar yang kokoh. Bahkan Petrus berani menyerahkan hidupnya. Luar biasa, disalib dengan kepala di bawah. Ini bukti bahwa dia semakin kuat, bahwa di dalam Yesus ada jaminan, di dalam Yesus ada kekuatan, sehingga dia bisa berdiri. Dia menjadi batu yang menopang jemaat-jemaat Tuhan sampai hari ini, yaitu gereja Tuhan, tubuh Kristus yang bisa bertahan sampai hari ini. Luar biasa Bapak Saudaraku. Sekali lagi, berbicara tentang batu, kita diajar Tuhan bukan untuk memiliki hati yang keras seperti batu, tetapi Tuhan mengajar kita untuk dibangun, ya, dibentuk menjadi batu kehidupan, bukan batu sandungan. Sekali lagi, kita jangan menjadi batu sandungan, tapi mari kita belajar untuk menjadi batu yang memberikan dampak, yang memberikan kehidupan. Karena batu akan sangat berguna jika dia berada pada posisi yang tepat. Amin Bapak Saudaraku, luar biasa. Ayat yang kelima, "Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup." Ayat yang kelima ini menjelaskan, ya, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Manusia batin, berbicara manusia rohani, rumah rohani, yaitu berbicara manusia batin kita, supaya kita kuat, ya. Ujian, godaan, tantangan, cobaan, masalah boleh menerpa kita, tapi jika dalam hidup manusia batin kita ini kuat, tidak akan bisa menggoyahkan. Amin. Karena Yesus menjadi batu kehidupan dalam diri kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku, luar biasa. Yaitu untuk pembangunan suatu rumah rohani. Karena kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk yang pertama pembangunan suatu rumah rohani. Luar biasa. Karena rohani berbicara tentang sesuatu yang kekal. Pembangunan manusia rohani, manusia yang kekal bersama dengan Yesus. Kemudian dikatakan kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk, ya, bagi suatu imamat yang kudus. Batu yang dikuduskan. Ya, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Berbicara tentang hidup kita ini dikatakan adalah persembahan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti Yesus, dia memberikan hidupnya sebagai batu penjuru, batu yang memberikan kekuatan, yang bermanfaat bagi umat manusia ketika mereka membutuhkan pengampunan dosa. Yesus hadir untuk menyatakan diri, menjadi batu yang memberikan kehidupan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dikatakan ayat yang kelima, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Karena Yesus adalah persembahan yang berkenan. Minggu lalu saya katakan Yesus manusia. Memang dia manusia yang dikorbankan, ya, pribadi Allah yang dikorbankan. Karena tidak ada manusia yang bisa menebus manusia kecuali Tuhan yang mau menebusnya. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi belajar firman Tuhan, kita akan dibukakan hikmatnya. Maka kita harus minta hikmat dari Tuhan untuk bisa memahami kebenaran firman Tuhan.
Ayat yang ke-6 kita akan lanjutkan. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Luar biasa. Walaupun sampai hari ini orang Israel, orang Yahudi masih banyak yang belum percaya Yesus, dan Yesus ini dibuang karena mungkin dianggap bisa sampah atau hal yang tidak berguna, atau batu yang dibuang. Tapi ingat Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan mengatakan, aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Yesus sebagai batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dikatakan batu yang mahal. Ya, kalau kita lihat ada batu zamrud, batu-batu apa itu saudaraku yang ake-ake itu ya, ada yang mahal-mahal. Harganya mungkin ada yang bisa ratusan, bahkan ada yang bisa miliaran. Tetapi Yesus tidak ternilai. Dikatakan sebuah batu penjuru yang mahal. Ya, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Amin. Ya, jika kita percaya kepada Yesus sebagai batu penjuru, batu yang mahal, yang memberikan keselamatan, yang menopang hidup kita, yang menolong dan memulihkan hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat sampai hari ini. Maka kita bersyukur. Bahkan Tuhan berkata ya melalui Petrus, tidak akan dipermalukan mereka yang percaya kepada Yesus. Yes, amin. Ya, ini luar biasa Bapak Saudaraku. Karena itu ayat 7, bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Bapak Ibu Saudara, bagi mereka yang menolak dan yang tidak percaya kepada Yesus, ya batu, Yesus sebagai batu ini menjadi batu apa dikatakan penjuru, batu sentuhan, bahkan batu sandungan. Manusia kok disembah, manusia kok dituhankan. Karena mereka tidak percaya, mereka tersandung dengan hal-hal seperti ini. Tetapi sekali lagi saya mau ingatkan Bapak Saudara, Yesus juga bisa menjadi sandungan bagi orang-orang percaya, namun mereka tetap hidup di dalam dosa. Iya, secara daging mereka akan kesandung sama Tuhan Yesus ketika orang percaya mau berbuat dosa. Karena dia akan melihat Yesus dan dia akan diingatkan, tidak boleh kamu berbuat dosa. Karena kamu sudah dikuduskan, sudah disucikan. Ya, karena kita masih tinggal di dunia ini Bapak Saudaraku. Masalah cobaan ya, godaan masih banyak. Manusia bisa tersandung oleh dosa. Dan Yesus menjadi apa Saudaraku? Sandungan. Bisa menjadi sandungan bagi orang-orang percaya juga. Kenapa? Karena ketika manusia daging, orang-orang percaya masih mengenakan daging, mereka masih bisa tersandung, masih bisa jatuh dalam dosa. Maka ketika kita melihat Yesus, kita harus menjaga hidup kita tetap kudus. Amin. Dan ini perjuangan. Tidak mudah kalau kita gunakan kekuatan kita. Tapi percayalah, Dia selalu menolong kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, saya sungguh sangat diberkati hari ini dengan renungan hari ini. Dan saya berharap kita semua diberkati bahwa Yesus sebagai batu penjuru, Dia juga menjadi batu sentuhan. Di mana ketika orang-orang yang menyentuh Dia, yang terpanggil untuk percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka akan mendapatkan ketenangan. Dan Yesus akan menjadi batu sandungan ketika orang tidak percaya kepadanya. Ketika orang-orang percaya mulai mau melawan atau mau hidup di dalam dosa yang Tuhan Yesus tidak mau. Ini yang harus kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Sekali lagi ayat yang ke-8, ayat yang terakhir saya akan bacakan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Ya, walaupun mereka sudah Kristen, mereka sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan, tapi jika mereka masih mau hidup dalam dosa, mereka akan tersandung oleh firman Tuhan. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Apa saudaraku? Penghukuman, penghakiman. Jadi sebagai pengikut Kristus, mari kita semakin memahami maksud kenapa kita dipanggil Tuhan untuk menjadi umat yang kudus. Menjadi umat yang semakin dibenarkan. Karena kita tahu kita tinggal di dunia yang membawa kepada kebinasaan, membawa manusia untuk binasa selama-lamanya. Tapi di sisi lain kita panggil Tuhan untuk memperoleh hidup yang kekal. Mana yang akan Bapak Ibu Saudara pilih?
tentunya kita ingin menjadi orang-orang yang kuat, hidup di dalam kebenaran, dan menerima hidup yang kekal bersama dengan Yesus. Amin. Luar biasa Bapak Saudaraku, untuk pembahasan firman Tuhan hari ini, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan kita akan menjadi batu-batu yang hidup, yang memberikan manfaat, yang akan memberikan dampak yang baik. Seperti batu yang ditaruh pada posisinya masing-masing. Bukankah tubuh ini juga sangat sempurna ketika bagian tubuh ini melakukan bagiannya masing-masing. Tangan kanan melakukan bagiannya, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, semua telinga, mata. Jika kelihatan sempurna karena mereka melakukan pada bagiannya masing-masing. Itu tubuh Kristus. Dan bagaimana bisa menjadi kuat ketika kita memiliki batu, yaitu Yesus Kristus sebagai batu penjuru, sebagai batu sentuhan, dan dia juga batu yang mengingatkan supaya kita tetap dalam jalan kebenaran, yaitu hidup di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa, biarlah firman Tuhan hari ini menjadikan kita sekali lagi orang-orang yang kuat, orang-orang yang bermanfaat bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, bahkan bagi bangsa dan negara. Dan nama Tuhan dimuliakan karena Yesus ada dalam hidup kita. Amin Saudaraku. Mari kita akan berdoa. Bapak di surga, terima kasih hari ini kami boleh belajar firman-Mu, firman yang menguatkan, firman yang mengingatkan, untuk kami beroleh hikmat sehingga kami dikuatkan untuk menghadapi kenyataan hidup ini. Kami sadar, kami tahu bahwa tantangan ke depan semakin berat. Tapi ketika kami berjalan bersama dengan Engkau sebagai batu penjuru kami, batu yang memberikan kekuatan, memberikan dampak dalam hidup kami, maka kami akan menjadi kuat. Dan Tuhan tolong kami, berikan kami hati yang lembut. Jangan seperti batu yang keras, tapi berikan kami hati yang lembut untuk kami bisa menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, ampuni segala hal yang masih kurang berkenan dalam hidup kami, kuduskan kami dengan firman-Mu. Kami serahkan sepanjang hari hidup kami, keluarga kami, kota kami, dimanapun kami berada, pekerjaan, pelayanan kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil, nama Tuhan dimuliakan. Berkati juga bangsa dan negara kami, para pejabat petinggi orang kuat negeri ini, presiden, wakil, para menteri dan seluruh aparat negara. Engkau Tuhan menolong kami, menjagai kami, memulihkan kami, sehingga bangsa ini dalam keselamatan, dalam perlindungan dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.